Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Mari kita buka pengajian kita ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah begitu banyak mencurahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan salah satu bukti bahwa kita syukur itu adalah dengan memanfaatkan nikmat Allah. Salah satunya kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah SWT. Jadi insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini adalah sebagai bukti kalau kita bersyukur kepada Allah SWT. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam berislam sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita masuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan istiqomah kepada kita dalam ibadah ini insyaallah sampai akhir zat kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kuliah subuh ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kita semua, yaitu terkait dengan kehidupan yang saat ini kita jalani dan kehidupan nanti di akhirat. Dan Allah SWT melalui berbagai ayat maupun hadis Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan, untuk senantiasa berlomba dalam meraih kehidupan akhirat. Ya, dua ayat yang saya baca tadi adalah satu bagian dari perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Juga dalam surat Hadid ayat 21 diawalin sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Bapak sekalian, bahwa manusia ya sebagaimana ya saya kutip dari sebuah buku yang berjudul Madza Ya'ni Intima lil Islam karangan Fatihan. Di sana salah satu babnya menjelaskan bahwa ada tiga golongan manusia yang memandang
terkait dengan dunia ini. Pertama adalah golongan yang hidup untuk dunia. Jadi golongan pertama adalah golongan yang hidup untuk dunia. Dan ini sudah diinformasikan oleh Allah SWT dalam surat Al-An'am, wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan mereka berkata, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia, wa ma nahnu bimab'utsin, dan besok tidak ada hari berbangkit, tidak ada hari kiamat. Jadi inilah informasi dari Allah yang menyebutkan bahwa ada segolongan manusia yang menganggap bahwa kehidupan ini hanya kehidupan dunia saja dan tidak ada keyakinan akan adanya hari berbangkit, adanya hari dari akhirat. Sehingga kita bayangkan kalau manusia ini termasuk golongan ini, naudzubillah, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk meraih kebahagiaan dunia tanpa mempedulikan haram atau halalnya. Segala upaya, sedekah tenaga, segala potensi dia kerahkan untuk bisa meraih kebahagiaan dunia ini. Ya, kita lihat orang tidak lagi memperdulikan etika, tidak lagi memperdulikan apakah ini sesuatu yang halal atau haram. Pokoknya semuanya asal itu bisa meraih kebahagiaan dunia, maka itu akan ia lakukan. Bapak sekalian, mari kita simak beberapa ayat maupun hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan ini untuk memberikan keyakinan kepada kita, untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa dunia ini adalah sesuatu yang ya di mata Allah sesuatu yang sangat hina sebenarnya. Allah menggambarkan di dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 21, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratin minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu, ketahuilah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, hanyalah kehidupan dunia ini sesungguhnya la'ibun wa lahun. Ini dikatakan, dan kata-kata ini diulang di beberapa ayat. Kehidupan dunia ini adalah senda gurau dan main-main. Wa takhatsuru bainakum, dan innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu, kehidupan dunia ini seperti perhiasan. Kemudian wa tafakhurum bainakum, berbangga-bangga di antara kamu. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, berlomba untuk berbanyak-banyak harta dan anak-anak. Jadi inilah, sekali lagi kita ulang ya, la'ibun wa lahun wa zinatun. Jadi sendau gurau dan main-main. Dunia ini adalah sebagai perhiasan. Dunia ini tempat berbangga-bangga di antara kalian, dan dunia ini tempat berlomba terkait dengan banyaknya harta dan anak. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Seperti hujan yang membuat petani itu takjub dengan tanaman itu. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan engkau lihat warnanya berubah menjadi kuning dan akhirnya hancur. Inilah hakikat dunia, Bapak sekalian. Dunia yang tidak kekal, dunia yang fana. Bahkan di akhir ayat ini Allah menutup dengan ungkapan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia, kenikmatan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu. Nah, inilah salah satu ayat yang menggambarkan betapa dunia ini seperti sendau gurau dan main-main, dan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kemudian di ayat lain dalam surat At-Taubah ayat
36, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Hei orang-orang yang beriman, mengapa ketika dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk berperang, berjuang di jalan Allah, kamu enggan dan ingin tinggal di rumahmu? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, padahal kenikmatan di dunia dibandingkan akhirat adalah sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini menggambarkan betapa nikmatnya dunia itu dibandingkan akhirat illa qalil, sedikit sekali. Maka kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2858 2858, Rasulullah menggambarkan, demi Allah sesungguhnya dunia dibandingkan akhirat itu seperti seorang yang mencelupkan jarinya ke laut. Dan perhatikan apa yang menempel, air laut yang menempel di jarinya itu. Jadi kalau ditanyakan, ketika seseorang mencelupkan jari ini ke laut, Bapak Ibu sekalian, yang kita lihat air laut yang menempel di jari itu sedikit apa sangat sedikit? Iya, sedikit. Yang sedikitnya itulah menggambarkan dunia, kenikmatan dunia. Sementara air laut yang begitu banyak itulah menggambarkan kenikmatan akhirat. Jadi perbandingannya sangat-sangat tidak sebanding. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan waktu kita. Waktu kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, sangat-sangat singkat. Digambarkan dalam surat An-Nazl, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Besok di hari kiamat ketika kita menyaksikan pemandangan yang begitu sangat dahsyat dan mencekam, maka manusia mengira seolah-olah dia tinggal di dunia ini hanya sebentar saja, yaitu pada waktu pagi hari atau sore hari. Atau kemudian digambarkan dalam surat Al-Hajj, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi Bapak sekalian, kalau seandainya kita ini Allah berikan kesempatan hidup selama 100 tahun misalnya, maka sesungguhnya menurut waktu penghitungan akhirat hanya 2,4 jam atau 2 jam 24 menit. 2,4 jam, 2 jam 24 menit itu kalau menjadi 2,4 jam itu berarti berapa Bapak sekalian? Nggak sampai 2,5 jam kalau kesempatan kita ini 100 tahun Allah kasih umur. Sehingga waktu kita ini sangat singkat sekali. Dan waktu yang singkat itu akan sangat menentukan apakah kehidupan di akhirat itu termasuk bahagia atau kebalikannya. Itu tergantung dari bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan ketika kita hidup di dunia ini. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 2957. Ini kisah saja ketika Rasulullah bersama dengan para sahabatnya di dekat suatu pasar. Kemudian Rasulullah melihat ada bangkai kambing, kambingnya cacat karena telinganya kecil. Jadi bangkai kambing yang cacat. Kemudian Rasulullah mengambil batang telinga ini, kemudian ditawarkan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Maka sahabat yang hadir waktu itu menjawab, ya Rasulullah, kambing itu cacat. Ya intinya Rasulullah, sahabat tidak mau. Akhirnya ditawarkan secara gratis, bagaimana kalau ini diberikan tanpa bayar? Ya Rasulullah, akhirnya sahabat ada yang menjawab, ya Rasulullah,
andaikan kambing itu hidup kami pun tidak mau. Kenapa? Karena kambing itu cacat. Begitu hinanya bangkai kambing itu di hadapan para sahabat. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ketahuilah wahai sahabat, sesungguhnya dunia di mata Allah lebih hina dari kambing di mata kalian. Artinya apa? Artinya bangkai kambing itu yang begitu tidak berguna di hadapan para sahabat, sesungguhnya di mata Allah dunia ini lebih hina lagi. Nah, ini hanya untuk menggambarkan saja Bapak sekalian bahwa di mata Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lihat Bapak sekalian, ada seorang manusia yang penuh kemaksiatan, tetapi Allah berikan kepadanya kenikmatan dunia. Jabatan senantiasa naik, misalnya bisnisnya senantiasa berkembang, kemudian connect jaringannya semakin luas, pertemanannya semakin luas. Singkat cerita, dia termasuk orang yang sukses dalam dunia, padahal dia dalam kondisi maksiat, padahal dia dalam kondisi ingkar kepada Allah SWT. Maka dalam hadis riwayat Ahmad ini dikatakan sebagai istidraj. Sebagai istidraj. Maka Allah menggambarkan ya Bapak sekalian dalam surat Al-An'am ayat 44. Ini surat Al-An'am. Saat ini imam kita dalam surat rawatib sudah sampai surat Al-An'am. Ini salah satu ayat yang kemarin dibaca. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghdatan fa idzahum mublisun. Maka ketika mereka melalaikan peringatan yang kami berikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan segala pintu-pintu kesenangan dunia. Jadi Allah menggambarkan ketika manusia sudah melalaikan peringatan Allah, melalaikan beribadah, melalaikan Al-Quran, melalaikan berzikir, maka fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka Allah bukakan berbagai kesenangan, berbagai kemewahan dunia. Maka ketika orang itu bersenang-senang dengan apa yang aku berikan, kata Allah, fa akhadnahum baghdatan fa idzahum mublisun, maka Allah siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka Allah mereka dengan tiba-tiba fa idzahum mublisun, sehingga mereka berputus asa. Inilah kita saksikan Bapak sekalian, orang kafir tapi kok jabatannya tinggi, kekayaannya melimpah, bisnisnya kok senantiasa berkembang. Kita nggak usah berkecil hati. Rasulullah sudah menjelaskan itu adalah bagian dari istijab. Itu adalah bagian dari, kalau orang Jawa mengatakan dilulu gitu ya. Biarin aja. Nanti suatu saat mereka akan dihancurkan, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang pertama Bapak sekalian, dan naudzubillah, mudah-mudahan kita berlindung pada Allah terhadap manusia macam golongan itu. Golongan yang menganggap dunia ini sebagai satu-satunya tempat kehidupan dan tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu akhirat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah golongan yang linglung, golongan yang bingung. Inilah golongan kebanyakan manusia. Dia sesungguhnya golongan yang sesat, tapi merasa dia ini orang yang sudah beramal soleh, berbuat baik. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir sekedar formalitas saja. Maka kita lihat ya, orang yang KTP-nya Islam, ya, ke masjid tidak mau, puasa Ramadan tidak puasa, dan disuruh dengan berbagai perintah Allah dia abaikan. Maka inilah salah satu masuk golongan ini. Dan golongan yang ketiga Bapak Ibu, inilah yang mudah-mudahan kita masuk dalamnya, yaitu golongan yang menjadikan dunia ini sebagai ladangnya akhirat. Dan ini sudah diingatkan oleh ustaz-ustaz kita. Inilah orang mukmin memandang. Orang mukmin memandang bahwa dunia ini adalah sebagai ladangnya akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal.
Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali sendaguro dan main-main. Dan kampung akhirat itulah walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kalau mereka meyakininya, kalau mereka memahaminya. Kemudian satu lagi dalam surat Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadhil hayatud dunya wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah sendaguro dan main-main. Diulang lagi dari ayat-ayat ini. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah merupakan kehidupan yang sesungguhnya kalau mereka mengetahui. Inilah berbagai penjelasan dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Walad darul akhiratul khairul lil ladzina yattaqun, kampung yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama perhatikan sebuah ayat Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membacakan terjemah dari tafsir pertama adalah oleh Qurtubi dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Jadi makna wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, bagaimana kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan di kampung akhirat itu, maknanya adalah hendaklah seseorang menggunakan nikmat dunia yang Allah berikan untuk menggapai kehidupan akhirat, yaitu surga. Karena seorang mukmin hendaklah memanfaatkan dunianya untuk hal yang bermanfaat bagi akhiratnya. Jadi ia bukan mencari dunia dalam rangka sombong dan angkuh. Jadi ini salah satu pendapat, yaitu dari Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan dari ayat ini, yang terjemahnya ya, maknanya gunakanlah yang telah Allah anugerahkan untukmu dari harta dan nikmat yang besar untuk taat kepada Rabbmu dan membuat dirimu semakin dekat pada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Dengan itu semua engkau dapat menggapai pahala di kehidupan akhirat. Perhatikan Bapak sekalian, dari dua tafsir tadi sesungguhnya kita memahami ketika Allah memberikan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, itu maknanya apa? Maknanya kita diperintahkan untuk memanfaatkan, menggunakan fasilitas dunia yang Allah berikan kepada kita ini untuk menggapai kehidupan akhirat, untuk menggapai surga. Sementara ungkapan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di dunia ini lagi Ibnu Katsir mengatakan, janganlah engkau melupakan nasibmu dari kehidupan dunia, dari yang Allah bolehkan berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan menikah. Rabbmu masih memiliki hak atas dirimu. Dirimu juga memiliki hak. Keluargamu juga memiliki hak. Istrimu juga memiliki hak. Dan tunaikanlah hak-hak setiap yang memiliki hak.
Jadi maknanya wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan nasibmu di dunia ini. Maknanya menurut Ibnu Katsir bahwa kita boleh untuk meraih sesuatu yang memang Allah perintahkan, yaitu terkait dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan menikah. Kemudian dalam Tafrid Jalalain halaman 405, wala tansa nasibaka minad dunya itu adalah maknanya janganlah engkau tinggalkan nasibmu di dunia, yaitu hendaklah di dunia ini hendaklah engkau senantiasa beramal untuk akhiratmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita diperintahkan untuk memanfaatkan apapun fasilitas, apapun nikmat Allah yang kita berikan ini dalam rangka untuk meraih akhirat, dalam rangka untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk urusan akhirat. Untuk urusan akhirat itu perintahnya adalah berlomba, yaitu untuk kita sama-sama bisa saling mengalahkan di antara kita. Dan tidak ada nas Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita untuk kita sama-sama berlomba untuk menggapai kehidupan dunia. Perlombaan itu hanya untuk urusan akhirat. Inilah perintah dari Allah SWT. Dan nanti kita sebutkan berbagai kisah sahabat. Pertama kita simak ya dalam surat Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti dalam kenikmatan yang luar biasa di surga. Innal abrara lafi 'alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan melepas pandangan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau lihat wajah mereka yang engkau lihat wajah mereka yang penuh dengan kenikmatan. Khitamuhu misk, ta'rifu fi wujuhihim nadratan yusqawna min rahiqim makhtum, mereka dapat minum khamr yang tidak memabukkan, yang tempatnya itu masih disegel. Khitamuhu misk, laknya masih disegel, dan laknya itu berasal dari kasturi. Kemudian ayat ini yang kita garis bawahi, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi ketika Allah SWT menggambarkan tentang orang yang berbakti, orang yang taat pada Allah itu berada dalam surga yang penuh kenikmatan, maka di ujung ayat ini wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk yang demikian itu hendaknya manusia berlomba. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perintah Allah untuk kita berlomba itu adalah dalam rangka meraih apa? Meraih akhirat, meraih kenikmatan surga. Itulah perintah Allah untuk berlomba. Ayat yang saya baca di awal ya, wasari'u. Ini dalam surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kamu untuk memperoleh ampunan dan memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, redaksinya adalah wasari'u. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan Allah dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam redaksi lain dalam surat Al-Hadid ayat 21 adalah sabiqu.
Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan diterjemahkan dalam terjemahkan, berlombalah kamu untuk memperoleh ampunan dan surga yang luasnya seluas langit bambu yang diperuntukkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. 3 ayat Bapak Ibu sekalian yang kita fahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk berlomba dalam urusan akhirat. Kemudian mari kita simak yaitu beberapa kisah sahabat yang menunjukkan ya perlombaan dalam urusan akhirat. Pertama adalah kita sahabat Ammar bin Jamuh. Ya, ini satu contohnya ya. Ammar bin Jamuh ini Bapak sekalian adalah seorang sahabat tua dan kakinya pincang. Maka ketika ada mobilisasi untuk perang Uhud, ya, Ammar bin Jamuh ini memiliki 4 orang laki-laki, anak laki-laki. Ketika Rasulullah memobilisasi untuk perang Uhud, maka Ammar bin Jamuh ingin ikut, padahal kakinya pincang dan sudah tua. Kata anaknya, wahai ayah, sudah ayah tidak ada kewajiban untuk berperang, berjihad. Biarkah digantikan oleh kami ini, anaknya beda. Maka kemudian Ammar bin Jamuh tidak mau, saya ingin ikut. Ini namanya perang. Dalam pemahaman Ammar bin Jamuh, ini adalah urusan akhirat. Urusan akhirat yang ketika dia syahid dijanjikan surga. Akhirnya apa? Ammar bin Jamuh ini kemudian apa? Kemudian menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad, berperang di perang Uhud. Tetapi anak saya melarang ya Rasulullah. Padahal saya ingin menginjakkan kaki saya yang pincang ini di surga. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah kemudian mengizinkan Ammar bin Jamuh itu untuk berpartisipasi dalam perang Uhud. Dan akhirnya Ammar bin Jamuh itu menemui syahidnya. Ini satu contoh Bapak sekalian, seorang yang tua dan pincang, tapi untuk urusan akhirat dalam rangka berperang, dalam konteks ini perang Uhud, dia tidak mau ketinggalan. Kisah yang lain Bapak sekalian, ketika ada kelompok muhajirin yang fakir, yang fakir, yang miskin, mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu memborong pahala, memborong kenikmatan. Kenapa? Karena mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tetapi mereka ya Rasulullah memiliki kelebihan harta, dan dengan harta itu mereka dapat bersedekah, mereka dapat haji, mereka dapat umroh, mereka dapat memerdekakan budak. Jadi perhatikan apa yang membuat kaum muhajirin itu iri dengan kekayaan sahabat yang lain. Bukan karena ya Allah dengan kekayaan itu mereka dapat jalan-jalan, mereka dapat bermegah-megah, mereka dapat bla bla, tidak. Tapi yang membuat mereka iri, orang kaya itu dapat memanfaatkan hartanya itu untuk beribadah, sementara orang miskin nggak dapat karena nggak ada hartanya. Ya. Nah ini kompetisi dalam urusan akhirat itu ya telah dicontohkan sahabat untuk kita. Atau mungkin kisah yang masyhur Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW memobilisasi ya dalam perang Tabuk, salah satunya memerintahkan sahabatnya untuk bersedekah, Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, apa yang engkau infakkan dalam rangka jihad fisabilillah? Ya Rasulullah, kata Umar, aku infakkan separuh harta saya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Separuh yang lain. Nah, maka kemudian Umar mengatakan, al-yauma asbiku Aba Bakrin. Pada hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar dalam urusan infak. Ya. Kemudian datanglah Abu Bakar. Ditanya Rasulullah, wahai Abu Bakar,
apa yang engkau infakkan dalam jihad fisabilillah ini? Maka Abu Bakar menjawab, seluruh hartaku ya Rasulullah, aku infakkan di jalan Allah. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Nah, ini salah satu contoh kisah sahabat terkait dengan perlombaan dalam hal sedekah, dalam hal infak. Atau kisah lainnya, dan ini ternyata hal yang setiap hari kita alami ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita berlomba, Bapak Ibu sekalian. Pertama apa? Berlomba untuk apa? Untuk sholat di shaf pertama. Kemudian yang kedua, berlomba untuk menjadi muazin. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang sesuatu setiap hari kita alami, setiap hari kita saksikan. Bahkan ada di antara kita, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya untuk menentukan siapa yang harus muadzin, siapa yang harus shaf di depan itu harus diundi, niscaya mereka akan ikut undian. Tapi bayangkan kita nggak pernah ya, Pak ya. Kita nggak pernah untuk, ya di antara kita sih iya. Saya menyaksikan ada yang berkeinginan sekali untuk shaf itu di depan. Tetapi mungkin juga ada yang enggak gitu. Mungkin ada yang enggak. Termasuk untuk menjadi muadzin, ternyata ini sesuatu yang seharusnya menjadi hal yang diperebutkan, ya, dianjurkan untuk hal yang diperebutkan. Makanya ini perlu dibuat sebuah aturan barangkali ini Pak Ketua. Siapa yang berhak untuk menjadi muadzin? Ya, siapa yang berhak untuk menjadi muadzin, tentukan saja. Misalnya untuk menjadi muadzin, apakah ini sudah menjadi tugasnya Mas Ratno atau Mas Rafiq? Saya kira jangan begitu. Karena ini sesuatu yang harusnya menjadi perlombaan. Orang yang datang paling duluan di masjid itulah yang berhak untuk menjadi muadzin. Nanti tolong kalau saya salah diluruskan Ustaz ya. Jadi betapa menjadi muadzin itu sesuatu yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Sehingga Rasulullah sampai memerintahkan untuk kita berebut untuk menjadi muadzin. Kemudian contoh perlombaan lagi yang bisa kita saksikan adalah, ya, ketika itu Rasulullah dikasih minum, kemudian meminum minuman itu. Kemudian di samping kanannya ada seorang anak dan di samping kirinya ada orang tua. Kemudian Rasulullah setelah minum bertanya kepada anak kecil tersebut, ternyata anak itu adalah Anas bin Malik. Wahai nak, aku izinkan aku untuk memberikan minum kepada orang tua yang ada di sebelah kiri saya. Kata anak kecil tadi, saya tidak ingin mengizinkan, karena pemberian minum dari Rasulullah itu adalah merupakan sebuah keberkahan dan dia ingin meraih keberkahan itu. Jadi Anas bin Malik tidak ingin kalah untuk mendapatkan sesuatu yang berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh-contoh terkait dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Terkait dengan perlombaan dalam urusan akhirat. Nah, sekarang masalahnya, apakah kita ini sudah termasuk orang-orang yang terlibat menjadi peserta dalam perlombaan dalam urusan akhirat ini? Atau misalnya saya tanya, di antara jamaah ini adakah yang punya keinginan misalnya ingin menjadi hafiz Quran seperti Ustadz Mulyana misalnya? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Ada nggak? Ada, alhamdulillah. Ini adalah berarti dalam konteks kita perlombaan dalam urusan akhirat. Mulailah dengan juz 30 dulu, mulailah kemudian lanjutkan juz 29, ayat-ayat yang pendek, surat-surat yang pendek. Ketika Ahad pagi dan Ahad sore sudah berjalan dengan tahsinul Quran, ya mudah-mudahan saya usulkan untuk dilanjutkan. Yuk Ustadz kita siap membina, membimbing, yaitu dengan tahfizul Quran insyaallah. Ya. Kita berlomba-lomba dalam konteks menghafal Quran. Ini adalah bagian dari urusan akhirat. Atau misalnya Bapak Ibu mudah-mudahan terinspirasi. Saya perhatikan salah seorang jamaah kita ini memiliki kebiasaan yang apa? Tiap habis subuh
dari Senin sampai Ahad itu senantiasa iktikaf di masjid, kemudian sampai syuruk, kemudian menunggu beberapa saat, kemudian dia sholat 2 rakaat. Dan ini saya perhatikan tiap pagi Bapak Islam, tiap pagi. Yang kita tahu pahalanya itu seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Ini saya hanya cerita. Ada saudara kita yang demikian, tidak pernah dalam pandangan saya tidak pernah absen untuk iktikaf dari subuh sampai syuruk. Tiap hari Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu bisa menebak siapa orangnya. Di samping itu jamaah kita ini bukan hanya iktikaf, tapi juga iktikaf ketika maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya senantiasa iktikaf. Karena menunggu sholat itu pahalanya seperti apa? Seperti kita mengerjakan sholat. Nah, ini sekedar inspirasi saja. Orangnya hadir di sini. Adakah kita ini ingin meniru saudara kita itu? Ya, mungkin mudah-mudahan kalau misalnya saat ini subuhnya jam 4 lewat dikit, ternyata waktu syuruknya itu adalah jam 5.25. Nanti kalau dia berangkat kerjanya itu misalnya jam 6, masih cukup waktu, Bapak Ibu sekalian, masih cukup waktu. Nah, ini satu contoh. Mari kita termasuk orang-orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan, berlomba dalam urusan akhirat. Atau mungkin juga di antara jamaah kita ini si fulan bisa menjadi inspirasi kita dalam urusan sedekah. Orangnya ada di sini. Nah, ini luar biasa ini. Jadi untuk itu barangkali untuk di akhir pembahasan ini saya akan membahas atau menyampaikan terkait dengan apa? Dengan pintu surga yang ternyata namanya itu adalah amal-amal soleh. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita memiliki amalan unggulan sebagaimana nama pintu surga. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan potensi kita yang bisa kita maksimalkan, sehingga ini menjadi amalan unggulan yang mudah-mudahan menyebabkan kita masuk surga melalui pintu yang menjadi amalan unggulan kita ini. Ternyata Bapak sekalian, menurut hadis Bukhari nomor 3666 dan hadis Muslim nomor 1027, di antara 8 nama pintu surga itu ulama sepakat 4. Karena ini tercantum dalam hadis tadi ya, Bukhari 366 dan Muslim 1024 tadi. Pertama adalah babus sholah. Apa? Pintu sholat. Nah, ini menjadi bagian contoh amal unggulan kita dari sisi sholat. Ya, sholat jamaah kita upayakan untuk di masjid. Sholat sunnah. Nah, kemarin 2 pekan lalu kita sudah diajari oleh ustadz kita, yaitu sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Ya, 12 rakaat. Kemudian sholat duha dan sholat sunnah yang lainnya. Karena ternyata salah satu nama pintu surga adalah babus sholah, yaitu pintu sholat. Kemudian yang kedua yang disepakati adalah babur royan, yaitu pintu puasa. Lagi-lagi saya menyaksikan jamaah kita ini ada yang begitu sangat intens atau istiqomah dalam puasa sunnah. Ini menjadi, dan sekarang orangnya hadir di sini. Mudah-mudahan ini sebenarnya menjadi inspirasi saya khususnya ini ya, dan kita semua, karena ini ternyata termasuk bagian dari nama pintu di surga, babur royan, yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, shaimin. Kemudian yang ketiga adalah babul jihad. Kemudian yang keempat adalah babus sodakoh, pintu sedekah. Di 4 ini disepakati oleh ulama sebagai 4 di antara 8 pintu surga. Ulang lagi ya, babus sholah, pintu sedekah, kemudian pintu ar-royan,
dimasuki oleh orang puasa, dan babul jihad. Kemudian 4 lainnya ini masih menjadi perbedaan pendapat. Ada 8 pintu yang lain, 8 pintu yang lain, tapi sesungguhnya harusnya 4. Tapi di berbagai hadis disebutkan pertama adalah pintu babul hajj, pintu haji. Ya, mudah-mudahan Allah SWT bagi kita yang sudah berhaji, mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk berhaji lagi, amin. Dan bagi yang belum haji, mudah-mudahan Allah segerakan untuk dapat menunaikan ibadah haji. Dan bagi yang menyempurnakan haji, sekali ada kesempatan untuk masuk melalui babul hajj, pintu surga, yaitu pintu haji. Kemudian babut taubah, pintu taubat. Kemudian yang selanjutnya adalah babul ilmu, pintu ilmu. Bagi yang berilmu dan menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, maka kesempatan untuk masuk surga melalui babul ilm. Kemudian babul dzikr, pintu zikir. Ya. Jadi ini sering diingatkan oleh ustadz kita. Bahkan ketika Jumat pagi, alhamdulillah kita sudah mengagendakan zikir dan salawat. Ya, ini adalah bagian dari nama pintu surga, babul dzikr. Kemudian babul walid, yaitu pintu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian babul aiman, pintu yang dimasuki oleh 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Babul aiman. Kemudian babul al-kadzimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini namanya panjang ya, al-kadzimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pintu yaitu dia menahan amarah dan memaafkan kesalahan manusia. Jadi ternyata Bapak-Ibu sekalian, ini redaksi ini kita dapat di dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbicara tentang ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ternyata al-kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas itu termasuk nama pintu surga. Sekali lagi, di antara 8 itu 4 sudah disepakati berdasarkan hadis Muslim dan Bukhari, dan 4 lainnya adalah di antara 8 tadi yang saya sebutkan. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengenal nama pintu surga tadi, semuanya adalah nama amal soleh. Dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan salah satu atau salah 2, sehingga mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan kita untuk masuk surga melalui pintu yang menjadi